Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi tentang petunjuk teknis PPDB ataupun penerimaan peserta didik baru untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STDD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarvin_. Dan juga Bapak Ibu, kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi di www.abachannel.com. Kita simak informasinya berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya telah memiliki sebuah petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru ataupun PPDB untuk SMA, SMK, dan SLB Negeri Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2023-2024. Seperti apa informasinya dan seperti apa petunjuk teknisnya, kita lihat secara bersama-sama. Nah, di sini saya telah memiliki sebuah informasi ataupun petunjuk teknis di sini Bapak Ibu dengan nomor 18449851017.1 2023. Nah, di sini pengantarnya dari Bapak IR Wahid Wahyudi M. Dia selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini Bapak Ibu ada surat keputusannya. Jadi ada SK-nya. Seperti apa SK-nya? Coba kita lihat secara bersama-sama. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor 188.4985.101.7.1 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB jenjang sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2023-2024. Nah, di sini ada menimbang, kemudian mengingat, dan kita langsung pada intinya atau pada pokoknya Bapak Ibu. Menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tentang petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB jenjang sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa Provinsi Jawa Timur. Menetapkan petunjuk teknis ataupun juknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2023-2024 sebagai panduan pelaksanaan PPDB di tingkat kabupaten kota sebagai tercantum lampiran 1 keputusan ini. Nah, di sini coba kita langsung pada pokoknya. Nah, di sini ada petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jenjang sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan. Petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2023-2024. Nah, di sini ada latar belakangnya. Salah satu bentuk layanan di bidang pendidikan adalah penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat dengan PPDB adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebelum pelaksanaan proses pembelajaran awal tahun pelajaran di satuan pendidikan dimulai. PPDB pada satuan pendidikan sekolah menengah atas, satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan, dan satuan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus merupakan kewenangan dan tanggung jawab di pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan. Pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2023-2024 perlu dipersiapkan dengan matang yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, jalur pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2023-2024 melalui zona zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua wali, dan atau prestasi. Jadi ada beberapa kriteria nantinya Bapak Ibu, ada beberapa jalur pendaftaran, yaitu yang pertama adalah melalui zonasi, kemudian afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, dan prestasi. Mekanisme yang digunakan pada PPDB tahun pelajaran 2023-2024 dengan mode dalam jaringan atau daring secara penuh, kecuali beberapa satuan pendidikan dilaksanakan secara offline dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk kemudahan masyarakat dalam proses pendaftaran pelaksanaan pemantauan hasil. Jadi semuanya di sini dalam mode dalam jaringan atau daring Bapak Ibu. Jadi secara online penuh. Nah, kecuali ada beberapa satuan pendidikan yang dilaksanakan secara offline, mungkin di daerah terpencil nantinya Bapak Ibu.
Agar semua tahap PPDB tahun pelajaran 2023-2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka dalam pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2023-2024 melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur perlu menyusun teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jenjang SMA dan SMK Provinsi Jawa Timur tahun pelajaran 2023-2024 yang selanjutnya disingkat dengan Juknis PPDB. Juknis PPDB dimaksud sebagai dasar acuan semua pihak yang terlibat pada semua proses PPDB. Nah, untuk dasar pelaksanaan di sini Bapak Ibu nantinya bisa dilihat ataupun bisa disimak pada website saya. Jadi, petunjuk teknis ini Bapak Ibu bisa unduh nantinya di www.abachannel.com. Sudah saya posting, jadi Bapak Ibu tinggal mengunjungi www.abachannel.com dan bisa menggunakan kolom pencarian Juknis PPDB seperti itu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang persyaratan PPDB sesuai dengan Juknis yang ada di sini. Persyaratan PPDB. Calon peserta didik baru SMA ataupun SMK berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2023 dengan dibuktikan akte kelahiran ataupun surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah ataupun kepala desa yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik baru. B. Calon peserta didik baru jenjang SMA ataupun SMK yang telah menyelesaikan kelas 9, SMP, MTS atau bentuk lainnya yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama ataupun setara SMP atau MTS dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan, misalnya surat keterangan lulus ataupun SKL. C. Calon peserta didik baru jenjang SMA ataupun SMK merupakan lulusan SMP atau MTS atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTS tahun 2023 atau lulusan tahun sebelumnya. D. Calon peserta didik baru jenjang SMA atau SMK wajib terdaftar dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun. Nah, di sini Bapak Ibu karena ada ketika ingin mendaftar PPDB Bapak Ibu merubah KK. Di sini sudah dijelaskan bahwasannya paling tidak penerbitan KK-nya itu adalah 1 tahun. Jadi Bapak Ibu tidak bisa sewaktu-waktu bisa merubah KK-nya nanti. Sebelum tanggal pendaftaran tahap 1 PPDB tahun 2023 tanggal 19 Juni tahun 2023. Jadi sebelum tahap 1 PPDB ini. Jadi 1 tahun sebelum tanggal 19 Juni tahun 2023. Dan dapat dengan memanfaatkan data kependudukan dan catatan sipil yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri. E. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf D, tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena keadaan tertentu maka diganti dengan surat keterangan domisili ataupun SKD yang diterbitkan oleh lurah ataupun kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili dan melampirkan fotokopi surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat tentang keadaan bencana. Jadi Bapak Ibu, bagi yang terdampak dari bencana, misalnya karena ada bencana KK ataupun NIK Bapak Ibu hilang, ini bisa dibuktikan dengan syarat Bapak Ibu harus meminta atau surat pengganti keterangan domisili atau SKD yang diterbitkan oleh lurah ataupun kepala desa yang ditempati atau domisili. Dan juga Bapak Ibu melampirkan fotokopi surat keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian F. Keadaan tertentu sebagaimana maksud pada huruf E meliputi bencana alam, 2 bencana sosial diantaranya pengungsi akibat kerusuhan ataupun konflik sosial. Jadi Bapak Ibu ini bisa bisa dimaafkan. Misalnya Bapak Ibu terkena dampak bencana banjir, kemudian tanah longsor yang mengakibatkan data ataupun dokumen Bapak Ibu tidak ditemukan, maka bisa menggunakan surat pengganti atau surat keterangan dari kepala desa ataupun lurah dan juga dari BPBD setempat. Catatan, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2027 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan ada 3 jenis bencana, yakni bencana alam, non-alam, dan sosial. Bencana non-alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non-alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi, dan wabah penyakit. Wabah coronavirus disease atau COVID-19 dikategorikan masuk dalam bencana non-alam. G. Untuk kartu keluarga baru yang diterbitkan kurang dari 1 tahun karena suatu hal harus dilampiri surat keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT serta diketahui oleh Ketua RW dan Kepala Desa ataupun Lurah setempat sesuai dengan kartu keluarga baru dengan disertai penjelasan alasan perubahan kartu keluarga yang meliputi
Yang pertama, kartu keluarga baru karena penambahan ataupun pengurangan anggota keluarga selain calon peserta didik baru. Kemudian yang kedua, kartu keluarga baru karena pindah rumah dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung. H. Bagi calon peserta didik baru dari pondok atau pesantren, panti asuhan, panti sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga. I. Jenjang SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian atau konsentrasi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10. J. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf A, di mana yaitu 1 tahun, dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria menyelenggarakan pendidikan khusus, menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, sekolah di wilayah kepulauan, kegunungan, dan pendalaman, sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar. Jadi ini masih bisa Bapak Ibu. Tidak mengikuti kategori yang pertama yaitu paling tidak maksimal 21 tahun. Kemudian K. Calon peserta didik baru penyandang disabilitas telah menyelesaikan jenjang SMP atau bentuk lain yang sederajat atau kelanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP ataupun MTS. I. Calon peserta didik baru jalur penyandang disabilitas mempunyai hasil asesmen awal, asesmen fisik, psikologis, akademik, fungsional, sensorik, dan motorik oleh psikolog, psikiater, dokter, spesialis, dan surat keterangan dari kepala sekolah asal yang menerangkan kelompok difabel siswa netra, rungu, grahita, daksa, laras, Down syndrome, autis, slow learning, ganda. M. Bagi sekolah jenjang SMA, SMK yang berada di kabupaten kota perbatasan langsung dengan luar Provinsi Jawa Timur dapat menerima calon peserta didik dari luar Provinsi Jawa Timur yang berbatasan selama pagu belum terpenuhi tanpa dibatasi kuota. Jadi ini di perbatasan. Misalnya antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, di perbatasan itu di Jawa Tengah bisa bersekolah di Jawa Timur. N. Calon peserta didik baru kelas 10 SMA SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan pada huruf A dan B harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dan permohonan surat rekomendasi izin belajar disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMA, dan Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon penerima peserta didik baru SMK. O. Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan. P. Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara yang asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf O, dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis. Q. Calon peserta didik baru tidak sedang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tidak bertato, dan tidak bertindik. Bagi calon peserta didik baru laki-laki dan tidak bertindik bukan pada tempatnya bagi calon peserta didik baru wanita dengan mengisi isian surat pernyataan. Nah, di sini juga ada persyaratan khusus bagi calon peserta didik baru SMK Bapak Ibu. Di mana di sini tergantung dengan bidang keahlian, program keahlian, dan konsentrasi keahliannya. Nah, ini bisa dibaca-baca nantinya. Bapak Ibu bisa baca-baca. Nah, kemudian untuk tahapan zonasi di sini nanti saya akan jelaskan di kesempatan berikutnya, atau Bapak Ibu bisa unduh saja file Juknis dari Provinsi Jawa Timur tersebut di www.abachannel.com. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi yang saya berikan ini memberikan sebuah manfaat kepada Bapak Ibu semua dan memberikan sebuah informasi penting bagi Bapak Ibu semua. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @abachannel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi di www.abachannel.com. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.